Peserta webinar, para UMKM, juga teman-teman mahasiswa yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Edwin sudah menyampaikan betapa pentingnya laporan keuangan. Sepertinya saya tuh tinggal menambah sedikit saja nih. Ya Pak Edwin ya. Oke, sebentar saya kasih. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah ya. Sebentar. Oke, saya melihat dari sisi yang lain dari pentingnya laporan keuangan. Kalau tadi Pak Edwin cerita tentang betapa pentingnya laporan keuangan, saya melihat dari sisi yang lainnya. Pertama, apa sih permasalahan yang ada di UMKM? Kebetulan saya juga eh, pernah menjalani sebagai UMKM, ya. Yang kita rasakan di UMKM itu adalah selalu mencampurkan antara dompet pribadi dengan dompet usaha. Betul ya ngaku ya, karena saya itu sendiri. Padahal saya orang akuntansi, tapi kadang-kadang ada godaan saja gitu ya. Saya masih ingat waktu tahun 2006-an gitu, ketika saya menjadi operation manager dan pimpinan saya branch manager itu membuat satu usaha. Beliau minta tolong kepada saya untuk membuatkan laporan keuangan bengkel yang istrinya kelola gitu. Pertama-tama tentunya kan saya harus menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh si ibu ini untuk laporan keuangan tersebut gitu. Ketika saya tanya, Bu, ini uang gaji anak-anak dari mana? Dari gajinya Bapak dari kantor gitu. Dicatat sebagai apa? Nggak dicatat sebagai apa-apa, ya udah saya terima aja gitu. Terus ketika si bapak juga butuh sesuatu gitu, butuh uang, ngambil juga dari bengkel tersebut. Jadi pada saat saya menanyakan detailnya uang-uang ini dari mana dan dikemanakan, itu tidak ada pencatatan yang terpisah antara keuangan si perusahaan dan keuangan si pribadinya gitu. Jadi yang biasa saya temui ketika saya menghadapi teman-teman UMKM itu adalah bercampurnya antara dompet pribadi dengan dompet usaha. Yang keduanya ada lagi campur antara dompet industri dengan dompet dagang gitu. Kan kita ada produksi dan ada dagang. Ini biasanya itu juga kecampur. Jadi itu juga harus dipisahkan. Lalu salah menentukan harga jual. Ya, ketika salah menentukan harga jual, ini pasti akan membahayakan nantinya. Karena kita tidak akan tahu mana nih apakah laba atau rugi si produk-produk tersebut. Yang selanjutnya adalah pembukuannya dan penganggaran. Terjadi kesalahan-kesalahan tersebut, maka akhirnya adalah hasilnya kegagalan atau bangkrut. Solusinya gimana? Yang paling utama adalah kita pisahkan rekening pribadi dulu, rekening keluarga, dan rekening usaha. Dipisahkan terlebih dahulu. Ini harus dijalankan betul-betul oleh semua pengusaha. Ya. Lalu alokasikan pengeluaran bulanan dengan dompet traffic light-nya. Ini salah satu usaha yang simpel lah. Apa sih itu gitu ya? Jadi kita tuh ada tiga warna. Ketika merah itu berhenti, artinya menjadi perhatian utama dalam mengelola pengeluaran uang yang kalau tidak diperhatikan dengan baik, usaha akan mengalami kegagalan operasi atau bangkrut. Apa nih yang harus diciriin warna merah? Beli bahan baku, karena itu kan utama. Biaya tenaga kerja, karena kita harus menggaji orang yang mengerjakan produk-produk kita. Biaya operasional, biaya pemasaran, berarti ini menyangkut banget ke produk-produknya kita. Yang kedua, kuning itu bersiap-siap. Artinya setelah kebutuhan dompet merah terpenuhi, dompet kuning ini dapat diisi sebagai porsi kebutuhan. Misalnya apa? Untuk karyawan sakit, pesanan sepi, sementara ada biaya tetap dan biaya semu yang tetap akan keluar. Gitu ya. Lanjutnya bahan baku naik drastis atau harga jual sudah ditetapkan.
Selanjutnya lagi, hijau itu artinya jalan. Perusahaan dapat beralih kencang, ekspansi besar-besaran ketika dompet hijau banyak terisi. Misalnya untuk bagi hasil, disimpan untuk pengembangan usaha, usaha selanjutnya, ditabung, jalan-jalan untuk pemiliknya. Lanjutnya lagi solusinya gimana nih? Pertama, kita harus buat catatan proyeksi arus kas untuk mengetahui kapan uang akan diterima, kapan waktu yang tepat dikeluarkan, dan apakah akan punya uang atau tidak. Selanjutnya lagi, kita harus membuat laporan keuangan minimal penerimaan dan pengeluaran kas. Tapi saya nggak menyarankan sampai sini saja, karena nanti kita akan membuat satu laporan keuangan digital yang mudah gitu ya, dari programnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya lagi, kita harus pintar mengelola piutang dan hutang dengan baik. Karena ini yang biasanya menjadi biang keroknya yang membuat usaha kita menjadi bangkrut. Lakukan cek stok secara berkala. Ini juga penting. Sehingga makanya tadi laporan keuangan itu penting karena di sini juga ada persediaan barang dagang ataupun bahan baku. Oke, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Edwin. Saya hanya mengulang sedikit kenapa harus akuntansi. Yang pertama, menganalisa sumber penghasilan usaha kita. Ketika kita mengetahui angka-angka, maka kita akan tahu dan akan menganalisa sumber penghasilan kita ini dari mana. Produk yang laku yang mana, produk yang tidak laku yang mandek yang mana, yang sama sekali tidak laku ataupun yang memang terseret-seret keluar si produk tersebut. Yang kedua, melindungi uang dari bisnisnya. Uang kita akhirnya kita tahu uang yang ada di kita ini pengeluarannya untuk apa saja, ya, penerimanya dari mana saja, ini kita akan ketahuan ketika kita ada pencatatan akuntansi. Mengetahui kekayaan yang sebenarnya yang dimiliki UMKM. Ketika kita sudah mencatat akuntansi, lalu kita sudah membuat laporan keuangan, tertera aset kita berapa, ya, di dalam aset itu ada piutang, ada persediaan, ada biaya dibayar di muka, maka kita akan tahu nih aset tetap kita berapa. Kita bisa tahu mengetahui kekayaan yang sebenarnya yang dimiliki oleh kita. Karena kalau kita tidak ada pencatat akuntansi, barangkali kita tidak ada mencatat aset tetap kita berapa, gitu ya, atau aset-aset yang lainnya. Yang selanjutnya memonitor kemana uang kita mengalir. Artinya tadi pengeluaran kita itu dicatat dengan baik, jadi kita tahu kemana uang-uang kita. Mengetahui posisi keuangan yang terkini atau mengetahui perkembangan. Ini kita bisa ngeliat juga karena kita tiap hari bisa update gitu ya untuk digital akuntansi itu kita juga bisa mengetahui prosesnya, posisi keuangan kita tuh ada di mana. Mengambil keputusan usaha yang lebih baik. Karena tadi kita sudah membuat laporan, kita akhirnya tahu di mana posisi si perusahaan tersebut, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, mana yang mandek dan yang lain-lainnya, maka kita akan mengambil keputusan dari laporan keuangan tersebut. Meningkatkan bonafiditas performa UKM. Ini biasanya ya kalau UKM-UKM akan memperluas usahanya, lalu membutuhkan pendanaan kepada perbankan, perbankan tentunya akan meminta laporan keuangannya gitu. Kalau laporan keuangannya bagus, rapi, dan memang memenuhi aturan-aturan yang dikeluarkan, maka itu akan menambah performa si UMKM tersebut. Mengetahui data supplier mana saja yang hutangnya yang sebentar lagi jatuh tempo tadi karena ada pencatatan. Mengetahui data-data konsumen yang tidak tepat, itu berarti kan piutang. Merencanakan cash flow, apakah perlu mengambil tambahan modal dari investor atau tidak. Alat perhitungan pajak, tadi juga sudah disinggung. Lalu data penting dalam mengadakan relasi dengan pihak ketiga, misalnya investor dan perbankan. Jadi ini kenapa kita harus melakukan pencatatan akuntansi. Aduh Bu, akuntansi itu susah ya gitu ya. Enggak juga gitu. Saya ada cara yang lebih mudah untuk teman-teman UMKM ya
tetap menyelenggarakan pencatatan akuntansi, tapi hanya bisa dengan handphone. Tidak perlu berlatih yang luar biasa banget. Teman-teman nanti bisa ada mengikuti pelatihan-pelatihan di YouTube gitu ya untuk digital akuntansi dengan si Apik. Nah, ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Kalau tadi Pak Edwin juga sudah menginformasikan dimulai dari transaksi, transaksi itu apa, merubah nilai, membeli barang, uang kita berubah jadi barang, membayar gaji, uang kita menjadi tenaga kerja gitu. Itu adalah transaksi. Dari transaksi ini kita akan melakukan jurnal. Dari jurnal kita akan melakukan mencatat ke buku besar. Dari buku besar akan ke neraca saldo. Dari neraca saldo akan menjadi kertas kerja. Ada jurnal penyesuaian ketika ada akun-akun atau ada saldo-saldo yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu ada langsung masuk ke laporan keuangan. Ini adalah proses akuntansi, ya. Kelihatannya banyak banget dan prosesnya panjang gitu. Tapi teman-teman para UMKM nggak perlu khawatir karena transaksi-transaksi ini bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan handphone gitu ya. Oke. Apa itu laporan keuangan? Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Edwin ya. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada cash flow, ada catatan atas laporan keuangan. Ini hanya contoh saja, ada contoh laporan posisi keuangan. Ini adalah ada aset, ini ada kewajiban. Tuh, ini yang simpel, yang benar-benar ini ada kas, ada perlengkapan, total aset sama dengan total kewajiban. Dan satu lagi, ini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan yang menggambarkan usahanya kita, pendapatannya kita, dan beban kita. Ini hanya simpel saja juga, ini ada pendapatan dikurangi beban operasi, ini adalah laba bersihnya. Nah, laporan-laporan tadi ini bisa dibuat dengan mudah, Bapak Ibu, para UMKM. Saya akan memperkenalkan satu aplikasi gratis ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia namanya si Apik ya. Nah, si Apik ini gampang dipelajarinya, ada eh, sudah banyak tutorial yang diunggah di YouTube. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan si Apik ini untuk mencatat semua transaksi keuangan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan tadi gitu ya. Kenapa saya memperkenalkan si Apik gitu? Pertama si Apik ini punya keunggulan ya, yang jelas free ya. Kan kita senang banget yang namanya gratisan ya. Kalau gratisan itu bahagia rasanya gitu ya. Nah, selain free, ini bisa mencatat transaksi keuangan untuk berbagai sektor, macam-macam. Kita ada dagang, bisa ada industri, bisa ya manufacturing gitu ya. Ada dagang, manufacturing, industri jasa bisa. Yang kedua laporan keuangannya, sebentar. Laporan keuangannya akurat dan rasio kebutuhan investasi. Lalu sesuai dengan SAKMKM dapat diinput tanpa pengetahuan dasar akuntansi. Kadang-kadang kan kita yang suka ditakutkan itu adalah saya tuh nggak bisa akuntansi, mana bisa saya gitu. Nggak perlu Bapak Ibu, karena itu pengetahuan tidak memerlukan pengetahuan akuntansi yang luar biasa banget, tidak perlu. Tidak perlu seperti saya misalnya harus kuliah S1, S2, S3 baru bisa menggunakan si Apik ini, tidak perlu gitu ya. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita menggunakan si Apik ya. Nanti kalau Bapak Ibu masih kurang memahami, nanti bisa disampaikan ke Hayat Consulting untuk bisa membuka lagi khususon untuk si Apik ini. Oke. Langkah-langkah bagaimana kita menggunakan aplikasi si Apik ini. Pertama, kita harus set up awal usaha kita. Identitas perusahaan kita harus tahu dulu dong. Nama perusahaannya apa. Kita harus menentukan apakah kita ini jasa, dagang, industri gitu ya. Alamat di mana harus jelas dulu tuh. Supaya kita langsung laporan keuangannya tuh jadi nama si perusahaan yang kita inginkan.
setting saldo awal. Artian kan kita memulai usaha itu kita harus ada modalnya dong berapa. Kalau kita punya modal, apakah modal yang kita keluarkan itu berupa uang semua atau ada alat-alat yang lainnya atau ada aset tetap gitu ya, atau ada perlengkapan, peralatan. Nah, itu harus disetting dulu. Itu enggak susah kok teman-teman. Nanti kita bisa dampingi, nanti sampaikan ke Hayat aja. Yang ketiga, transaksi kegiatan sehari-harinya. Ya, dan yang keempat adalah pelaporan. Oke. Nah, gimana caranya kita instalasi dulu aplikasi Siapik? Nah, teman-teman bisa ke Play Store. Buka aplikasi Play Store dulu. Bapak Ibu pastinya semua handphonenya sudah canggih ya. Nah, kalau sudah canggih, Bapak Ibu pasti ada. Nanti tinggal ketik aja Siapik. Sebentar. Pilih gambar Siapik yang sesuai dengan gambar, ya. Pilih install. Ini terlalu cepat, Mbak. Sebentar. Pilih open untuk buka aplikasinya. Ya, ini di sini di sudut. Sebentar, di sudut ini ada open gitu ya. Nanti ini saya kasih juga ke teman-teman untuk teman-teman bisa menuntun teman-teman untuk membuat aplikasi si Apik ini, untuk menginstal aplikasinya. Nah, baru si Apik ini setelah terinstall, ya, memulai aplikasinya, baru pilih mulai menu di sini. Ini ada jenis usaha, ya, pilih badan usahanya apa. Nanti setelah itu akan muncul centang, baru akan kita klik. Pilih selanjutnya, gitu ya. Oke. Pilih manufaktur. Ya. Lalu diisi data. Jika berhasil, maka akan muncul oke. Baru ada kata-kata sudah oke begini berarti sudah disimpan. Lanjutnya kita akan pilih tahun. Pilih bulan. Mulainya. Baru itu langsung disimpan. Kita pilih bulan Januari. Anggap aja ini bulan Januari, ya, saya contohkan. Kalau sudah, itu juga disimpan. Nah, sebentar. Baru setelah selesai, nanti akan muncul ini, kita akan mengisi transaksi. Oke, kita persiapan transaksi dulu. Transaksi. Dalam penginput pencatatan transaksi ada dua kategori transaksi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Jadi user hanya menginput data dengan memilih jenis transaksi. Jadi ada transaksi penerimaan, ya, ada transaksi pengeluaran. Kalau pengeluaran apa saja? Beli bahan material, ada bayar kewajiban, membeli aset, membayar beban, menghapus piutang gitu ya. Kalau penerima ada penjualan, ada misalnya kita menerima pinjaman uang dari bank, ada menerima modal, ada penghasilan lain, ada menarik dari bank. Ini adalah transaksi penerima dan pengeluaran. Langkah membuka laporan keuangannya. Ini ada transaksi, nanti kita akan membuat laporannya, ya. Dari laporan tersebut, awal-awalnya adalah kita ada transaksi. Ini ada kalau misalnya kita mau koreksi transaksi ketika salah input. Ada ekspor untuk laporan keuangannya nantinya. Nah, saya mau coba kasih satu transaksi.
Ya. Contoh misalnya 1 Januari disetor modal uang berupa tunai 10 juta. Jadi tadi pilih transaksi penerimaan, masuk ke modal, modal uang, nah, langsung diketik, simpan. Membeli bahan baku kedelai misal, pilih transaksi pengeluaran, membeli bahan material tunai. Pilih nama pemasoknya. Ini ada namanya Pak Abdul misalnya gitu ya. Lalu membeli plastik, pilih transaksi pengeluaran, pembelian bahan material tunai. Tuh. Lanjut lagi, pilih transaksi penerimaan. Misalnya kita menjual hasil produksi. Masuk ke penjualan, menjual hasil produksi, nah, dikasih keterangan apa nih, keripik tempe misalnya. Saya ambil yang keripik tempe misalnya gitu ya. Lanjut lagi, mengeluarkan beban, membayar beban listrik. Ambil beban listrik 200.000. Contoh lagi, 11 Januari membayar biaya telepon. Pilih beban, ambil beban telepon. Lanjut lagi, misalnya membeli bahan baku. Pilih pengeluaran, membeli bahan material, pembelian bahan material tunai. Jadi ini sudah tertera semuanya ada. Memilih transaksi penerimaan, menjual lagi. Ada penjualan, menjual hasil produksi kredit. Karena ini ternyata diterimanya masih pekan depan, artinya kita belum menerima uang. Makanya maksudnya ke dalam penjualan kredit. Menerima pembayaran atas penjualan yang tanggal 15. Oh, berarti ini menerima transaksi penerimaan. Penjualannya adalah pembayaran utang dari pelanggan. Utang dari pelanggan. Jadi begitu simpelnya teman-teman. Lagi misalnya menjual susu kedelai. Ya, pilih transaksi penerimaan, penjualan, menjual hasil produksi tunai. Terus lagi, contoh lagi, menerima pinjaman dari BPR, utang bank dengan bunga sekian persen, contoh. Transaksi penerimaan, utang bank. Gitu. Lagi misalnya dibayar pajak kios penjualan, milih transaksi pengeluaran, beban lainnya. Terus membayar upah, pilih transaksi pengeluaran yang tadi, cari beban tenaga kerja. Kan ini ada beban sewa, transportasi, cari yang sesuai beban tenaga kerja. 31 Januari diambil modal untuk keperluan pribadi. Pilih transaksi pengeluaran, penarikan modal. Nih, penarikan modal. Itu. Lalu kita melihat stok opnam. Ternyata stok opnamnya kita hanya tinggal berapa nih, disesuaikan. Jadi pilih transaksi pengeluaran, stok opnam bahan material. Oke, ini adalah hasilnya. Laporan keuangannya. Laporan posisi keuangan ada aset, ada kewajiban, ada modal. Ini adalah laporan laba ruginya, hasil dari si Apik. Jadi teman-teman tinggal hanya mengklik-klik aja, tidak perlu repot-repot. Ya. Yang paling harus diperhatikan adalah nanti teman-teman harus melakukan periode pada setting awal, lalu perhatikan saldo akun-akunnya, ya. Lalu nanti lihat laporannya. Ini kan saya waktu itu tahun 2021, silahkan aja. Berarti lihat laporan yang tahun berapa. Bagaimana kalau tidak balance? Nah, ini nanti akan disampaikan, akan dicek lagi apakah pada saat neraca awal Desembernya kita yang salah, atau menu laporannya, atau histori transaksinya, tanggal bulannya, ya kita cek lagi, dan apakah karena selisih karena diakumulasikan oleh penyusutan. Jadi itu nanti harus didetilkan. Itu aja, Mas Jordi.
dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk pemaparan materi kedua. Sangat menarik ya, Bu ya, terkait ada namanya aplikasi Siapik. Iya, Mungkin beberapa dari peserta UMKM yang join juga mungkin baru tahu nih, Bu, apa sih Siapik gitu ya. Dan akhirnya Bu Holiawati bisa menyampaikan dengan mudah untuk kami cerna. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.